Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alifia Sakazanta. Kali ini di channel saya akan menjelaskan mengenai i'rab. Wow, i'rab dalam bahasa Arab. Apa itu i'rab? I'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah dikarenakan amil yang berbeda-beda, baik perubahannya itu jelas atau diperkirakan. Nah, langsung saja. Ini saya sudah siapkan beberapa penjelasan. Nah, i'rab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rofa, nasab, jar, dan jazm. Nah, tanda asal, mereka ini memiliki tanda asal. Tanda aslinya adalah untuk rofa adalah dhamma, dan untuk nasab adalah fathah, dan jar adalah kasroh, dan yang terakhir adalah jazm menggunakan sukun. Nah, tidak hanya tanda asal ini saja yang mereka pakai dalam bahasa Arab, tetapi juga ada tanda pengganti. Masing-masing memiliki jumlah yang berbeda-beda tandanya. Rofa ada 3, nasab ada 4, jar ada 2, jazm ada 2, dan yang terakhir jazm ada 2. Kemudian rofa memiliki 3 tanda, yaitu wawu, alif, subutun nun. Apa itu subutun nun? Subutun nun ini tetapnya nun, jadi nunnya itu tidak berubah, tetap tidak dihilangkan. Kemudian kalau nasab memiliki 4 tanda, yaitu alif, ya, kasroh, dan hadfun nun. Hadfun nun ini artinya menghilangkan nun yang tadi subutun nun ini menetapkan nun, kalau hadfun nun ini menghilangkan nun. Kemudian yang ketiga adalah jar. Jar memiliki 2 tanda, yaitu ya dan fathah. Dan yang terakhir adalah jazm, yaitu hadfun harfu illah dan hadfun nun, membuang huruf illat dan membuang nun. Hadfu illah itu ada 3 teman-teman, yaitu alif, ya, dan waw. Nah, kemudian tanda-tanda tersebut itu dibagi lagi dalam beberapa kalimat. Jadi kalimat kan ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Nah, kalau isim ini i'rabnya ada 3, rofa, nasab, dan jar. Dan kalau fi'il ada 3 juga, rofa, nasab, dan jazm. Isim tidak bisa di'irabi dengan jazm, begitu pula fi'il tidak bisa di'irabi dengan jar. Loh, kok kurang 1, Kak? Mana yang huruf? Nah, huruf ini tidak masuk pada i'rab, dia masuk pada mabni karena akhir katanya tidak bisa berubah atau tetap, hukumnya tetap. Rofa, yang pertama adalah dhammah. Ini masih pada tanda aslinya. Nah, tanda aslinya ini memiliki 4 tempat, yaitu dhammah. Maksudnya dhammah ini memiliki 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah jamak taksir, yang ketiga adalah jamak muannas salim, dan yang terakhir adalah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yaitu fi'il mudhari yang tidak sambung akhirnya dengan apapun. Kemudian saya akan memberikan contoh agar kalian semakin paham. Yang pertama isim mufrad. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Nah, ini adalah susunan mubtada khobar, teman-teman. Mubtada adalah isim yang ma'rifat yang berada di awal kalimat. Jadi dibaca rofa ya. Jadi isim ma'rifat yang dibaca rofa yang berada di awal kalimat. Nah, mubtada ini punya pasangan namanya khobar. Jadi khobar ini adalah pelengkap dari mubtada. Jadi kalau misalkan mau kalimat itu mufid atau memahamkan, mubtada harus ada khobar agar kalimat itu dikatakan mufid atau memahamkan. Al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Nah, mubtada itu pasti rofa karena di awal kalimat. Jadi ini menjadi mubtada. Kemudian ini menjadi jadidun, menjadi khobar. Dan mubtada dan khobar itu selalu mengikuti mubtadanya. Sama-sama dibaca rofa. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir ini adalah jamak itu banyak, jamak ya banyak. Berarti jamak itu kelipatan dari isim mufradnya.
Contohnya, al-kutubu jadidatun. Buku-buku itu baru. Jadi ini awalnya al-kitabu menjadi al-kutubu, mengikuti wazan fu'ulun. Nah, jamak taksir itu ada dua. Ada jamak kasroh dan jamak kilah. Jamak kasroh memiliki 4 wazan, yaitu af'ilatun, af'ulun, fi'latun, dan af'alun. Dan yang jamak kilah memiliki banyak wazan, yaitu diantaranya fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Nah, ini mengikuti wazan yang fu'ulun. Nah, ini kok ada tak marbutonya, ini kok nggak ada? Karena ada kaidah kullu jam'in mu'annasin. Jadi setiap isim mufrad yang dijamakkan itu maka kata sambungnya akan mu'annas, karena jamak yang awalnya dia mudzakkar menjadi mu'annas karena menjadi jamak. Makanya ini ditambahi dengan tak marbuto yang menunjukkan mu'annas. Jadi ini sama-sama mu'annas, ini sama-sama mudzakkar. Kemudian yang ketiga adalah jamak mu'annas salim. Jamak seperti ini tadi, jamak artinya banyak ya, mu'annas itu cewek, berarti beberapa perempuan, banyak. Contohnya, yajtami'u al-muslimatu fil masjidi. Orang-orang muslim itu berkumpul di masjid. Jadi ini menjadi fi'il dan ini menjadi fa'il. Ini kedudukannya jar majrur karena diawali huruf jar. Nanti akan kita bahas ya di selanjutnya. Yajtami'u ini seperti susunan kalau dalam bahasa Indonesia itu SPOK. Nah, subjeknya tapi tempatnya berbeda. Dia subjeknya setelah kata kerja. Kan kalau bahasa Indonesia kata kerja dulu baru subjek. Kalau ini kata kerja dulu baru subjek. Predikat dulu. Yajtami'u berkumpul. Siapa? Sopo wong-wong muslim ing masjid. Kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak sambung akhirnya dengan apapun. Jadi asli ya, tidak terkena apapun tandanya. Contohnya, yaftahu Muhammadun al-kitabah. Muhammad membuka buku. Ini menjadi fi'il, kata kerja. Ini menjadi fa'il sebagai pelaku dan ini objeknya. Dan objek itu dinamakan dengan maf'ulun bih. Jadi susunannya fi'il, fa'il, dan maf'ul. Ini susunan. Fathah memiliki 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, jadi fathah ini sama dengan rofa tadi ya. Memiliki 3 tempat. 3 tempat yang sama, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Oke. Contohnya seperti ini tadi. Ya. Tashtari Fatimatu al-qalama. Fatimah membeli pena. Ini kedudukannya menjadi fi'il. Ini menjadi fa'il. Dan ini menjadi maf'ulun bih. Oke, sesuai dari yang tadi ya. Isim mufrad. Mana sih yang dimaksud dengan fathah? Isim mufrad itu yang al-qalama berharokat fathah.
Jadi kedudukannya setelah fi'il fa'il, yaitu maf'ulun bi. Al-qalama ini mufrad ya, satu pena. Kemudian jamak taksir yang bermakna banyak. Tadi isim mufrad yang bermakna satu, jamak taksir yang bermakna banyak. Nah, contohnya tashtari Fatimatu al-aqlama. Fatimah membeli pena-pena atau banyak pena. Jadi tashtari menjadi tarkibnya fi'il, Fatimah tarkibnya fa'il, dan al-aqlam tarkibnya maf'ulun bih. Nah, ini sama, tapi bedanya di sini isim mufrad dan jamak taksir. Nah, kalau ini isim mufrad al-qalama satu pena, dan ini jamak taksir artinya beberapa pena. Nah, al-qalama isim mufrad, aqlam itu jamaknya, jamak taksir. Jadi jamak taksir ini tidak bisa ngasal, biasanya lihatnya harus di kamus. Jadi kalau di kamus itu al-aqlam. Nah, ini masuk mana? Jamak kila atau jamak kasroh? Masuk jamak kasroh. Yang ada 4 tadi, af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Jadi masuk jamak kasroh. Oh yes, belum dijelaskan ya. Jadi jamak kila itu hitungan dari 1 sampai 10. Sedangkan kebalik teman-teman, maaf. Jadi jamak kasroh itu hitungan dari 1 sampai 10. Sedangkan jamak kila hitungan dari 11 sampai seterusnya. Jadi lebih banyak. Dan wazan-wazannya juga lebih banyak dari jamak kasroh. Kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari yang tidak sambung akhirnya dengan apapun. Contohnya, lan ta'kula Fatimatu al-qalama. Fatimah tidak akan memakan pena. Ya betul ya, memang nggak mungkin kan makan kolam, makan pena. Ya, lan ini amalnya adalah menasobkan fi'il mudhari. Nah, lan ini punya teman-teman banyak sekali, yaitu an, lan, idzan, kai. Itu teman-temannya yang selalu bersama lan. Kemudian ini sama saja, ini amalnya. Apa tarkibnya maksudnya? Tarkibnya ini adalah menjadi fi'il, ini menjadi fa'il, dan ini menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Apa perbedaannya dari yang di atas? Berbeda dari sisi i'rabnya. I'rabnya kan tashdari. Ini sebenarnya huruf ilat. Ya, ini yang di atas ini adalah fi'il fi'il mudhari mu'tal akhir yang diakhiri dengan huruf ilat. Tadi udah disebutkan huruf ilat ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, kalau ini adalah sahih akhir. Jadi ini adalah penjelasan dari sahih akhir, yang mana dia tidak sambung dengan apapun. Jadi ta'kula bisa di-i'rabi nasab atau fathah. Nah, di sini i'rabnya kan fathah. Kalau di sini nggak ada i'rabnya. Maksudnya tidak fathah. Kenapa seperti itu? Karena dia adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Jadi dikira-kirakan. Jadi ini amalnya sebenarnya rofa yang seperti tadi. Contoh yang ketiga di i'rab dhamma. Nah, dia ya. Kemudian yang ketiga adalah kasro. Kasro ini memiliki 3 tempat i'rab. Yang pertama adalah isim mufrad munsharif. Apa itu munsharif?
Munsharif itu adalah bertanwin ya teman-teman. Jadi isim mufrad yang bermakna satu yang dia bisa bertanwin. Jadi ada isim yang tidak bisa bertanwin. Contohnya, yal'abu Mustafa fi hadiqatin. Mustafa bermain di taman. Ya, yal'abu ini tarkibnya adalah fi'il. Kemudian Mustafa ini tarkibnya adalah fa'il. Dan ini adalah jar majrur yang diawali huruf jar, makanya dinamakan jar majrur. Nama majrur ini pasti kasroh. Kembali lagi kepada ini, kasroh, isim mufrad munsharif kasroh karena diawali huruf jar. Ya, sekarang terusannya ya, tadi isim mufrad munsharif sudah. Sekarang yang kedua atau yang terakhir adalah jamak taksir munsharif. Nah, jamak taksir munsharif ini adalah isim yang berjumlah banyak yang bertanwin. Munsharif ini artinya munsharif bertanwin, sama kayak isim mufrad ini tadi. Contohnya, yu'ti al-abu at-ta'ama lit-tuyuri. Ayah memberi makan untuk burung-burung. Nah, ini ya. Jadi tarkibnya ini seperti tadi, fi'il. Kemudian al-abu menjadi fa'il. At-ta'am menjadi maf'ul. Kemudian ini kedudukannya jar majrur karena dia diawali dengan huruf jar yaitu li yang berarti untuk, maka majrurnya atau isim yang setelah huruf jar itu dibaca jar, makanya dinamakan jar majrur, sama-sama dibaca jar. Nah, ini kenapa kok ini asalnya itu adalah toyirun, kemudian dijamakkan menjadi at-tuyur. Jadi burung-burung, bukan burung saja tapi burung-burung. Oke, kemudian yang terakhir adalah yang kasroh. Oh, tadi belum terakhir ya, itu yang masih kedua. Yang terakhir ini adalah jamak muannats salim. Nah, contohnya ini jamak muannats salim itu adalah isim beberapa perempuan. Jadi yang menunjukkan perempuan banyak. Contohnya, yadhabu Ahmadu ila jami'atin. Ahmad, jadi membacanya di fa'ilnya dulu ya. Kalau diterjemahkan, Ahmad pergi ke kampus-kampus. Ini adalah jamak dari jami'atun menjadi jami'atin. Jadi kalau jamak muannats salim, ketika kita jadi ketika isim muannats ya, isim muannats menjadi jamak muannats salim itu kan pasti ada taknya atau berupa muannats. Itu tak marbutohnya itu dihilangkan menjadi tak maftuhah dan ditambahi dengan alif. Asal mulanya itu jami'atun. Ya, kelihatan ya. Jami'atun. Kemudian dia menjadi jami'atin. Jami'atun. Nah, kelihatan kan? Ini taknya ini dibuang ketika dijadikan jamak muannats salim dan diganti dengan alif plus ta. Itu cara membuat jamak muannats salim. Nah, kemudian untuk tanda asli sukun itu hanya satu, berupa fi'il, yaitu fi'il mudhari shahih akhir. Maksudnya shahih akhir, bukan mu'tal ya. Kan fi'il itu dibagi menjadi tiga, ada yang shahih, ada yang mu'tal, sama af'alul khamsah. Nah, ini yang shahih akhir, akhirannya tidak berupa huruf illat atau nun.
Contohnya, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam pasti akan memanen. Ini dari zara'a yazra'u, itu menanam. Jadi awal mulanya itu yazra'u. Yazra'u ini sahih akhir karena tidak berupa huruf illat. Kemudian disukun menjadi yazra. Nah, gini. Ini sama. Nah, ini pengamalannya adalah menjazmkan fi'il mudhari.